Wes Dion, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala binikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa rahmakumullah. Salam rahayu dimanapun semuanya berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, diberkahkan kehidupan kita, didatangkan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang yang baik, istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah saya Al-Fakir ini masih diberi kesempatan untuk bisa hadir lagi untuk mengulas misteri-misteri gaib yang ada di sekitar Nusantara ini. Terima kasih bagi saudara-saudariku yang sudah mensupport kami, yang masih mensupport. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazakumullah bikhair, yang selalu menanti-nanti konten santri batik. Jadi semoga bisa berkelanjutan sebagaimana dulu lagi ya bro ya. Nggak konten terus bro nih bro. Ben sampean digoleki maneh. Jadi langsung saja kita coba akan membahas fenomena Nusantara yang saat ini menurut sebagian masyarakat Indonesia tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja itu menurut masyarakat kita, bagaimana menurut tanggapan para leluhur? Yang dimaksud benar tidak baik-baik sajanya ini, coba kita akan hadirkan para leluhur, salah satu leluhur Nusantara yang mengawasi kegiatan-kegiatan Nusantara atau yang mengawasi perkembangan Nusantara saat ini. Jangan lupa untuk parkir, bagi yang belum parkir dan yang belum di subscribe, jangan lupa untuk parkir, di share, di like dan di komen. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzul faqadim dijin sang yang rajah yang nurwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzul faqadim, saya minta dihadirkan gaib leluhur yang mengetahui keadaan Nusantara dan mengamati Nusantara ini selama Allah. Masuk sinkron dalam jasad ini sedang satu jangan turun soalnya. Sugeng dalu, selamat malam. Sugeng dalu. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia aja biar lebih paham semua para pendengar kita. Bisa diperkenalkan ini dengan siapa, namanya siapa, dari mana, ini bangsa apa? Saya itu bangsa leluhur Nusantara, tapi dari golongan bukan manusia. Leluhur Nusantara bukan manusia. Ya, saya ini penjaga dari golongan jin, tapi sudah sangat-sangat tua. Dari zaman ketika masih kerajaan Singosari. Ya. Tapi saya sudah mengikuti agama yang terakhir ini yang kalian ikuti, sama-sama sudah Islam. Dulu diislamkan oleh salah satu dari raja yang tinggal di sana, di kerajaan Majapahit yang dulu itu, waktu itu pernah Majapahit yang terakhir itu, yang masa-masa terakhir itu. Di situ saya akan masuk Islam karena waktu itu ada orang yang punya kemampuan bisa melihat bangsa kami, bisa berkomunikasi dengan kami, Roh Sukmo lah istilahnya begitu. Sekarang sampai tinggal di daerah mana? Saat ini saya itu hanya tinggal di daerah Kediri saja, tidak jauh-jauh. Oh, di Kediri ya.
Ya, tidak jauh-jauh dari tanah Jawa lah, di sekitaran sini. Sudah Islam hadir ke sini kok belum mengucapkan salam? Ya, saya menunggu dulu. Nunggu dulu. Nunggu apa? Ya, menunggu dipersilahkan. Oh, menunggu dipersilakan. Oh, apa biasanya kan kalau leluhur kan lebih tua kan, yang muda yang mengucapkan salam. Oh iya. Kok ini kok ya? Oh, maaf. Saya juga mohon maaf. Punten. Wah, salah aku gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tahu panjenengan tak hadirkan ke sini kan? Ya, sedikit mengerti. Sedikit mengerti. Karena Ini tadi ketika ditanyai itu kan siapa di sini yang paham keadaan Nusantara sekarang, saya yang ditarik, ya sudah. Berarti ya saya ya dianggap tahu lah, kurang lebihnya seperti itu. ya, tadi namanya sampean siapa? Punya nama? Iya. Ada Tumenggung Prabu. Kalau nama gaib ya, Iya. nama saya di alam saya itu Tumenggung Prabu Joyo Waseso. Nama di gaibnya. Oke. Nah, ini kan saat ini menurut sebagian warga ini kan banyak yang mengatasnamakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa sih yang terjadi di Nusantara ini kalau menurut para leluhur saat ini? Ya, sebenarnya itu ya masih tahap yang masih bisa dibilang masih belum apa-apa. Ya memang sudah mulai ada pertanda akan kekacauan yang akan datang. Tapi ini hanya bisa dibilang ini masih permulaan. Masih permulaan. Iya, masih permulaan saja. Memang secara gaib itu ya sudah mulai ada gesekan-gesekan atau pertempuran kecil-kecilan lah bangsa itu antara golongan yang ingin melindungi tanah Nusantara dan juga golongan yang ingin menghancurkan Nusantara. Ini sudah mulai ada gesekan-gesekan di dunia kami, tapi tidak sampai meluas, hanya gesekan kecil seperti itu. Macam ya namanya berbeda pemahaman. Kalau ketemu papasan ya pasti ada gesekan seperti itu. Macam ya memicu lama-lama nanti ya pasti bisa saja terjadi peperangan yang lebih besar. Tapi kami saat ini masih sama-sama saling menahan diri. Nah, dari peperangan yang terjadi di ranah gaib ini apa juga menyerut bencana-bencana air ini yang terjadi di Nusantara? Itu kalau bencana kami hanya bencananya di permukaan saja. Kalau bencana seperti yang dimaksud seperti apa ya namanya Lindu itu kami tidak terlibat. Kami hanya bencana yang ada di permukaan gini. Yang di permukaan itu bencana yang seperti apa? Ya misalnya itu kan, ya kalau kami ada gesekannya di sekitaran pantai ya gelombangnya jadi lebih tinggi. Seperti itu. Kalau tergantung kita di mana pertempuran kecilnya itu, tapi tidak berlangsung lama. Paling hanya angin atau sebangsa seperti itu. Imbas peperangannya itu nggak sampai menjadikan sebuah tragedi bencana. Tidak sampai menjadi bencana yang besar. Karena kami semua masih ada semacam ketika kami mau bertempur besar-besaran itu ada yang kayak ngerem seperti itu. Ya kami sadar juga sih belum waktunya. Nah ini terus yang dimaksud dengan benar nggak yang dikatakan masyarakat saat ini kan banyak sekali masyarakat yang menggebor-geborkan tentang keadaan Indonesia tidak baik-baik saja.
Lah, kalau menurut dari pandangan sisi para leluhur Nusantara, benar tidak Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja? Memang benar adanya seperti itu. Tidak baik-baik sajanya itu dalam hal artian yang bagaimana? Ya, kalau diucapkan kok kayak agak membuka tabir. Jadi saya hanya memberikan sedikit gambaran saja, bukan negara atau tatanan Nusantara yang sekarang itu kan dalam keadaan yang tidak baik, baik dari sisi manusia yang mengelola ataupun dari itunya juga penduduk atau rakyatnya, sama-sama dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kalau dilihat dari penduduknya atau rakyatnya itu kan ajaran nenek moyang yang adiluhung itu yang luhur sudah mulai banyak yang luntur. Sekarang manusia sekarang di tanah Nusantara ini mulai kehilangan jati dirinya. Kayak saya tadi ini ya sedikit luput ya ke panjenengan karena saya masih maklumi karena ya itu hanya bukan yang itu sih, tapi lebih parah kalau yang di luar sana. Lebih parah yang bagaimana? Ya, itu kehilangan jati diri. Wong Jawa ilang Jawane. Wong Jawa ilang Jawane. Iya. Yang dimaksud Jawa itu bukan rakyat yang tinggal di Jawa, tapi seluruh penduduk di tanah Nusantara itu kan dulunya kan satu kerajaan besar. Iya. Nah itu secara yang dimaksud wong Jawa ilang Jawane itu maksudnya orang tanah Nusantara itu kehilangan jati diri kenusantaraannya. Nah ya jati diri yang bagaimana, seperti apa ya, yang dimaksudkan para leluhur ini? Budaya malu, maksudnya malu dalam arti itu malu berbuat salah. Malu berbuat salah. Ya, malu berbuat yang tidak semestinya, yang tidak seharusnya sekarang menjadi suatu kebanggaan dan menjadi semacam tradisi. Tradisi adiluhur atau tradisi yang berbudi pekerti yang dijunjung selama jutaan bahkan jutaan tahun selama ini ya. Dari zaman manusia terdahulu sampai manusia zaman sekarang itu sudah mulai hilang ajaran-ajaran yang semacam apa itu adiluhung itu ya memuliakan perilaku manusianya itu kan dulu itu kan saling menjaga, saling mengayomi. Jadi begini, misal saya misalnya ini melihat saudara saya itu melakukan suatu tindakan yang salah, saya pasti memberitahu, kamu itu salah, kamu tidak seharusnya melakukan itu. Kalau zaman yang saya lihat saat ini di zaman sekarang itu ya sudah, kamu ya kamu, saya kamu salah, yang penting saya tidak ikut-ikutan seperti itu. Jadi lama-lama kan orang merasa oh ternyata boleh seperti ini, ternyata berbuat salah itu tidak ada yang melarang seperti itu. Akhirnya lama-lama banyak orang yang berbuat salah dan itu menjadi kebiasaan, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri. Tidak usah saya jelaskan seperti apa salahnya, saya rasa sudah tahu semua bagaimana kan. Ya cepat dikasih keluar atau contoh yang seperti apa. Yang paling saya itu sebenarnya malu bicaranya itu karena sekarang itu banyak orang-orang yang ya seperti mudah saja itu loh melakukan seperti itulah hubungan yang terlarang itu. Baik sesama apa itu antara hubungan manusia yang laki-laki dan perempuan maupun sesama jenisnya. Sekarang itu sudah tidak ada rasa malu. Memperlihatkan hubungan yang tidak dengan yang apa itu namanya garwo atau suami atau istri yang sah seperti itu. Sekarang itu sudah jadi hal biasa. Bahkan anak-anak muda yang masih seharusnya mereka itu
menuntut ilmu itu sekarang sudah banyak yang terpengaruh, sudah tidak seperti seharusnya orang-orang Nusantara zaman dahulu. Oh, jadi yang dimaksud tidak baik-baik saja kalau dalam segi masyarakatnya Nusantara saat ini seperti yang digambarkan panjenengan ini. Iya, itu yang paling sekarang menjadi hal lumrah. Hal lumrah di kalangan masyarakat. Dan orang juga, maksudnya orang yang tidak melakukan juga membiarkan. Akhirnya semakin lama kan menular kan. Ya. Maksudnya ini kok tidak diapa-apakan kan, tidak ada yang memperingatkan. Akhirnya kan orang yang melihat kan, oh ternyata boleh sekarang, ternyata budaya Nusantara yang dulu malu seperti itu ternyata sekarang sudah tidak berlaku lagi. Akhirnya kan lama-lama kan orang pada menular semua kan, meniru semua. Iya. Tidak semuanya tapi banyak. Itu kan dari segi masyarakatnya. Ya. Kalau dari segi yang lainnya? Dari segi yang lain itu pemimpin yang sekarang berkuasa atau orang-orang yang dalam lingkaran kepemimpinan itu sudah tidak ada malunya lagi mengambil uang negara. Mereka terang-terangan. Seperti halnya kalau di zaman dahulu itu kan tanah Nusantara itu kalau ada orang yang ketahuan mengambil uang upeti dari rakyat itu biasanya itu mereka kalau tidak dihukum gantung ya hukum potong, apa itu namanya, tangannya itu ada yang dipotong dulu zaman kerajaan Kalingga atau enggak, itu Kalingga zaman dahulu itu Kalingga yang menerapkan seperti itu. Tapi kalau sekedar para pemangku jabatan, para pemimpin zaman dahulu biasanya itu dianggap pengkhianat negara, kerajaan. Karena uang kerajaan itu kan seharusnya kan untuk mengelola suatu tatanan negara itu kan harus dipegang oleh orang-orang yang jujur. Nah sekarang kejujuran itu yang kami para leluhur lihat sekarang itu, kejujuran itu malah jadi hal yang aneh sekarang. Jadi yang jujur itu malah dimusuhi. Oh gitu. Ya, dianggap berbahaya. Nah terus itu hal apa saja banyak, ini? Tidak semuanya tapi banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Tidak semua, yang baik masih banyak juga. Jadi kalau yang dimaksudkan para leluhur untuk saat ini menilai Indonesia tidak baik-baik saja, itu tidak baik-baik saja secara moralnya. Moral dan spiritual juga sama. Moral dan spiritualnya. Nah, hal apa saja yang bisa untuk merubah nilai moral tersebut? Itu untuk dari segi pemimpin dan segi masyarakat kita atau warga negara Nusantara ini. Itulah gunanya suatu tatanan negara yang Nusantara dulu itu punya ajaran adiluhung yang memegang teguh kejujuran dan juga memegang teguh gotong royong, rasa saling mengingatkan dan persaudaraan yang sangat kuat. Jadi kalau ada saudaranya yang seperti saya ceritakan tadi, kalau ada yang kurang pas ya sama-sama mengingatkan, kalau ada yang salah ya sama-sama menghukum bersama, sepakat. Maksudnya bukan menghukum dalam artian itu menghakimi atau memukuli bersama-sama, bukan, tapi sama-sama mengucilkan. Akhirnya kan ada rasa sungkan untuk meniru kan, akhirnya kan orang enggan kan. Maksudnya kalau ada yang mau meniru kan, oh ternyata dia yang melakukan kesalahan dikucilkan oleh seluruh masyarakat. Akhirnya kan mereka lama-lama kan jera juga kan, yang sudah melakukan itu jera, dan yang belum melakukan juga merasa berhati-hati, harus berhati-hati. Saya lihat seperti itu. Tidak semuanya tapi mayoritas sekarang
sudah luntur budayanya itu. Wong Jawa hilang Jawane, orang Nusantara hilang rasa kenusantaraannya. Ajaran-ajaran luhur yang diturun temurun dari nenek moyang mereka, entah itu yang tinggal di Jawa, tanah Sumatera, Kalimantan, Pasundan, dan seluruh bumi di Indonesia ini atau Nusantara ini sudah mulai ditinggalkan. Budaya malunya sudah hilang. Nah iya, yang untuk bisa membangkitkan moral-moral dalam diri kita atau dalam diri Kembali ke jati diri ya, Nusantara itu harus berguru ya, karena ajaran Nusantara itu kan turun temurun. Secara adat itu kan ada orang-orang atau para pewaris adat itu kan ada, sampai sekarang masih ada. Hanya saja kan mereka semua seperti bungkam karena tidak didengar, walaupun kelihatannya kuno atau terkesan kalau dilihat zaman sekarang anak-anak muda mungkin terlihat kuno atau tidak masuk akal. Itu sebenarnya menjaga, yang selama ini menjaga leluhur kita dari keburukan-burukan, yaitu tadi kelihatannya memang tidak masuk akal. Seperti ini misalkan, berdua di tempat yang sepi kan, dengan berbeda jenis. Itu sekarang kan kayak aneh seperti itu kan. Padahal dulu itu kan dijaga benar-benar itu. Kalau ada yang mau berdua di tempat yang sepi itu pasti ada yang memperingatkan, kamu jangan ke sana, itu ada setannya, tempatnya angker kan. Sekarang malah yang dicari yang sepi untuk berdua. Dulu kan seperti itu. Dulu orang Nusantara itu kan masih ini adatnya itu kan dijaga. Memang zaman dulu memang angkernya itu memang ada dari bangsa kami itu memang banyak. Sekarang bangsa kami dikucilkan juga kok. Orang-orang zaman sekarang Nusantara sudah melupa dengan bangsa gaib yang mendiami Nusantara, yang menjaga Nusantara selama ribuan tahun dari zaman kerajaan atau jutaan tahun dari zaman sebelum zaman kerajaan dulu. Kami sudah lebih dahulu ada sebelum kalian. Para manusia ini memiliki adat budaya, kami sudah jauh lebih dahulu ada. Kami menyaksikan benar bagaimana manusia itu berkembang dari yang masih tercerai berai sampai menjadi berkumpul menjadi kerajaan besar, bahkan sampai sekarang menjadi sebuah kenegaraan yang sekarang bernama Indonesia ini. Kami menyaksikan semuanya, jadi kami tahu betul bagaimana, dan kami jumlahnya masih sama banyaknya seperti dahulu. Hanya saja kami tidak dipercaya lagi, seolah-olah kami itu mitos, seolah-olah kami itu tidak pernah ada di bumi Nusantara. Padahal masih di sini. Hanya saja kalian manusia yang sekarang tidak percaya dan akan keberadaan kami. Kalian itu bangsa Nusantara, bangsa yang luhur, karena kalian itu masih menghormati adat istiadat luhur dan juga menghormati kami, bangsa-bangsa yang mendiami di dunia alam gaibnya itu masih dihormati. Tidak perlu kami diberi sesaji, tidak masalah, karena kami tidak makan sesaji seperti itu. Kami bisa cari sendiri kok makanan seperti itu, bisa. Yang kalian manusia sekarang lupa itu kan menghormati. Kalau di tempat-tempat sunyi itu kan tempatnya bangsa kami, bangsa-bangsa jin, siluman, kerajaan gaib. Kami semua mendiami suatu tempat dan dianggap angker itu karena ada tujuan dan sesuatu, karena ada yang harus dijaga di tempat itu. Tidak usah dijelaskan panjang lebar, mungkin sudah pada tahu semua. Sana itu kan ada kerajaan kami menjaga warisan gaib yang akan diturunkan ke para pewaris yang sah nantinya. Hanya itu diberi julukan tempat angker. Sebenarnya itu karena di situ adalah pusat kerajaan kami.
Terus ini efek jera yang diberikan itu apakah bisa merubah moral masyarakat menjadi moral yang sebagaimana Nusantara, masyarakat Nusantara zaman dahulu? Ya, itu dia. Kami mau memberikan tulah atau mau memberikan suatu efek yang buruk, kami malah diserang balik oleh iblis. Sekarang ini bangsa luhur Nusantara dari golongan gaib itu kocar-kacir. Setiap kali ingin memberikan peringatan, iblisnya lebih banyak. Pasukan iblisnya lebih banyak. Akhirnya kami terpaksa, ya bagaimana lagi, kita mundur pelan-pelan, mundur ke tempat yang lebih sepi dari manusia-manusia yang bermaksiat itulah. Akhirnya kita kesulitan menjaga daerah kita juga karena iblisnya lebih banyak. Ya mungkin saat ini kita hanya bisa berperang dan bertarung, tapi kita tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti karena iblisnya lebih banyak. Manusianya itu bisikannya juga lebih kuat, bisikan iblisnya. Ya tunggu, mungkin belum waktunya karena kami saat ini juga mengumpulkan kekuatan bala bantuan untuk menyerang balik seperti itu. Ada saatnya nanti kami akan melawan semua yang selama ini menindas bangsa kami itu. Iblis-iblis itu nanti kami bisa menyingkirkan kalau sudah tiba waktunya. Saat ini kami masih ya sekedar bertahan saja. Kembali lagi ke yang tadi, berarti untuk merusak suatu tatanan masyarakat itu dengan menghancurkan moral orang-orangnya. Iya, dengan cara seperti itu. Lama-lama negara atau ya bisa saja itu bisa lama-lama bisa rapuh negara ini. Kalau negara rapuh karena masyarakat yang hilang moral. Iya, lama-lama rapuh sendiri. Tidak usah perang seperti zaman dahulu. Apa itu namanya? Perang dijajah, tidak usah. Hancur sendiri. Oleh orang-orangnya sendiri, baik dari golongan rakyat maupun dari golongan para pemegang yang mengendarai negara ini atau para pemerintahannya itu. Nah, terus dalam itu. Ini tadi bicara tentang harus punya guru, apalagi terus mendatangi para ketua adat. Iya, para tetua adat atau pewaris adat. Pewaris adat. Nah, ini ciri-cirinya atau kita nyarinya yang bagaimana? Sekarang itu kan banyak orang guru-guru spiritual yang mengaku-ngaku atau mungkin juga beliau aslinya. Kita sebagai masyarakat itu harus tahu ciri-cirinya yang benar-benar guru ini mengajarkan moral Nusantara yang sesungguhnya itu, dan yang menjatuhkan Nusantara itu yang bagaimana? Yang palsu atau yang menjatuhkan Nusantara itu yang terjun ke dalam dunia politik. Sudah, titik. Itu saja. Kalau yang guru-guru atau para tetua adat yang sejati atau pewaris ajaran leluhur Nusantara dan penjaga Nusantara itu yang tidak terjun ke dunia politik. Tapi kalau misalnya nggak terjun ke dunia politik, orang-orang yang dianggap sebagai masyarakat orang alim, orang baik, nggak terjun ke politik, apakah bukannya malah tambah lebih parah lagi karena nggak ada embel-embel tameng, wah saya sungkan lah karena ada kiai, ada orang sosok yang masuk dalam ruang lingkup tatanan negara. Sebenarnya politiknya itu kan, kalau politik yang seperti zaman dahulu itu kan bagus. Zaman kerajaan dahulu itu bagus. Nah ya, bagus yang bagaimana? Zaman setelah terbentuk negara juga, setelah terbentuk negara Indonesia juga bagus awalnya. Tapi kan di akhir-akhir ini itu kan politiknya sudah bukan politik yang luhur lagi karena uang yang berbicara. Politiknya sekarang politik uang. Politik uang. Seperti itu. Jadi bukan hanya tatanan masyarakat yang
tamak akan harta, tapi juga sebagai pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin itu ada sebagian yang seluruhnya, sebagian besar. Itu kan politiknya seperti itu, makanya tidak baik. nah, iya. Yang mengurusi itu politik ya pasti sedikit banyak pasti kecipratan. Kan setidaknya kalau kita ingin merubah masyarakat itu kan harus dikasih contoh dengan pemimpin yang baik. Ya. Lah apakah para leluhur ini tidak mengimbangi atau mengiringi para pemimpin-pemimpin Nusantara saat ini untuk ke arah yang lebih baik gitu kan? Ya, itu ada nggak? Masih ada segelintir saja. Masih ada. Segelintir saja. Lah ya, karena kalah dengan itu tadi tatanan, atau kalau kami sebut itu ya suatu tatanan sekarang ini, atau suatu yang mengelola ini, atau sistemnya itu yang sekarang rusak, itu sistemnya. Siapapun yang masuk walaupun awalnya baik, kalau itu tadi tatanannya itu buruk, di sisi tatanan yang tidak mencerminkan budaya Nusantara itu tadi, ya dia semuanya bisa terkena imbasnya. Nah terus ini kan pernah saya beberapa kali ini mendatangkan leluhur yang menurut katanya emang saat ini Nusantara lagi diombang-ambing. Iya benar. Diombang-ambing atau emang sengaja atau emang dibiarkan dirusak secara moral, akidah dan semuanya itu karena menunggu kedatangan pemimpin Nusantara itu tadi sudah ada tapi belum waktunya saja. Saat ini kan tanah Nusantara kan sedang kacau-kacaunya. Lah ya berarti para leluhur Nusantara ini sudah masuk. Maksudnya sudah masuk dalam ruang lingkup para pemimpin-pemimpin Nusantara saat ini. Iya, tapi tidak semua, hanya segelintir saja. Hanya segelintir supaya tidak membantai rakyatnya. Oh, jadi menjaga keseimbangannya. Iya, karena cuma di situ aja. Keduanya kan sama-sama kacau itu kan, walaupun belum seberapa. Itu kalau tidak didampingi kami, leluhur yang menjaga Nusantara, itu pasti sudah terjadi pembantaian besar-besaran kepada rakyat sipil. Beruntung kita masih menjaga, jadi walaupun kita hanya menjaga pada segelintir pemimpin, tapi mereka itu yang punya pengaruh besar. Jadi walaupun sekacau-kacaunya tatanan ini atau sistem yang sekarang digunakan, yang berjalan saat ini itu, walaupun tatanannya itu sudah mulai kacau, tapi karena ada segelintir orang-orang berpengaruh ini, akhirnya tidak sampai runtuhnya seluruh negaranya, tidak runtuh. Kalau kami sudah jengah atau kami sudah lelah mendampingi para orang-orang berpengaruh ini, ya mungkin sudah hancur seperti perang saudara, seperti zaman dahulu itu. Perang saudara antara berbagai pihak, macam berebut kekuasaan seperti itu, sama-sama rebutan pengaruh di Nusantara ini, saling merasa benar semua. Yang merasa benar semua. Iya. Nah terus ini bagi kita ini yang saat ini harus seperti apa? Ya, apakah kita ikut juga? Paling baik saat ini untuk rakyat ya tidak usah ikut-ikutan. Nah, tidak usah ikut-ikutan, terus nanti yang menggempur ketidakadilan saat ini itu, kalau masyarakat nggak mau turun, terus siapa? Ya itu memang serba salah. Serba salah semuanya. Iya, karena tatanannya sudah seperti ini, terlanjur rusak. Lah ya. Paling baik itu tadi, carilah guru yang bisa membimbing secara spiritual dan juga mewarisi adat budaya Nusantara. Ajaran luhur Nusantara itu masih di bawah. Susah carinya, tapi memang cara cirinya hanya itu tadi, tidak mengurusi politik. Udah. Pasti ada
segelintir tapi ada. Segelintir tapi ada. Memang kelihatannya sekarang susah dicari, tapi itu pasti ada. Baik itu di tempat-tempat terpencil atau di tempat-tempat yang banyak kota perkotaan juga ada. Hanya saja mereka memang tidak didengar lagi. Jarang orang mau mendengarkan seperti itu. Pengaruhnya memang sedikit. Ya tuh. Karena memang sekarang yang didengarkan itu ya orang-orang yang didengarkan itu adalah orang-orang yang bisa dibilang itu terkenal atau punya pengaruh besar seperti itu. Walaupun ya bisa jadi orang itu keliru atau tidak tepat dalam tatanan menjaga tatanan Nusantara ini, tapi yang didengar sekarang adalah yang seperti itu. Misalnya sekarang itu kan kalau di zaman dahulu itu orang yang mengajarkan agama atau sosok-sosok para kiai sepuh zaman dahulu itu ya mereka tidak apa namanya ya tidak mau dibayar kalau itu apa menyampaikan ajaran agama itu tidak mau dibayar zaman dahulu. Ya sekedarnya lah sewajarnya. Kalau zaman sekarang itu kan zaman uang yang berkuasa, jadi ya sekarang ada harganya. Kalau saya itu kan mengamati seperti itu. Iya. Kalau salah ya mohon maaf, saya juga dari dunia gaib kan kita melihatnya hanya secara garis besar saja. Ya sudah. Ini terakhir di ujung akhir. Coba sampean mau kasih kesan atau pesan apa bagi kita yang menurut panjenengan para leluhur semuanya ini Indonesia tidak baik-baik saja, bagaimana diri kita yang berbaik-baiklah dengan sesama warga di sekitar kita, udah gitu saja. Saling menjaga orang yang di sekitar kita, saling menjaga orang yang tidak usah lingkup Nusantara terlalu besar karena jadi, sekarang orang yang baik itu segelintir sedikit karena kebanyakan sekarang sudah jelek. Yang baik tularkan kebaikan ke sekitarnya, sudah seperti itu. Lama-lama nanti bisa memotong atau menghentikan arus ketularannya itu tadi. Yang buruk itu nanti akan dengan sendirinya bisa berhenti. Mulai dari yang kecil dulu saja. Dari tetangga, orang sekitar yang dekat dengan ya sekitar panjenengan ini saling menjaga begitu saja. Saling menjaga. Kalau tatanan negara atau Nusantara udah biar itu tugas kami. Nggak usah yang apa itu membisiki para pemimpin yang berkuasa biar ya hati nuraninya itu biar terketuk. Kalau rakyat ya sudah jatahnya di rakyat. Pemimpin biar kami yang menyetir seperti itu. Kan seperti yang saya sampaikan, walaupun kami hanya membisiki segelintir pemimpin, tapi dia itu sangat-sangat berkuasa. Ya contohnya pemimpin negeri ini itu banyak difitnah. Kalian para rakyat ya jangan ikut-ikutan membenci, jangan termakan fitnah. Fitnahnya memang begitu. Kalian ya seharusnya ya jangan percaya mentah-mentah. Apa itu namanya? Ya cari-cari kebenarannya lah. Kalau bisa tanyakan langsung apa benar, tapi kan tidak mungkin. Paling mungkin ya sudah mengingatkan sesama saja. Baiknya itu menjaga diri kita dan orang-orang terdekat kita saja, tidak usah terlalu jauh, gitu saja. Biar pemimpin yang kami pengaruhi itu yang mengendalikan tatanan yang itu tadi. Walaupun sudah kacau, seharusnya orang-orang itu bersyukur, rakyat itu. Kalau pemimpin yang kalian benci selama ini itu adalah orang yang kalian duga apa itu tadi jahat, sudah rata ini Nusantara. Kalian itu termakan fitnah. Ya sudah. Sudah. Cukup, mungkin nggak usah melebar nanti malah jadinya saya seperti menggurui kalau terlalu lebar. Ya sudah, terima kasih atas waktunya Ki. Semoga bisa
jadi pembelajaran bagi kita semuanya, khususnya saya sendiri. Ya, saya juga Punya menyampaikan keluhan tadi kok ya, mbok ya percaya kalau ada tempat-tempat angker gitu loh, jangan dibuat seenaknya buat ya seperti itu, mesum atau apa, janganlah. Jangan, atau nyari apa itu, wah judi, aduh, tidak lah. ya sudah, terima kasih, silahkan kembali. Baik, Silakan kembali. Di bawah baik, pesan saya tadi, kalau tidak bisa dijalankan ya jagalah diri sendiri. Iya, Seperti itu, jangan ikut-ikutan yang lainnya yang jelek-jelek. Itu aja. Oke, matur nuwun, sembah nuwun sudah mau hadir dan ngasih ucapan kepada kita semuanya. Silakan Ya. kembali. Terima kasih. Monggo. Pamit, saya pamit dulu. Oke, monggo. Makasih sudah memanggil ke sini. Mm-mm. Pesan saya mudah-mudahan bisa dimengerti walaupun agak panjang lebar tadi. Iya, iya. Nun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi Indonesia tidak baik-baik saja itu ya, kalau menurut para leluhur ya diri kita yang kurang baik kan. Kita sebagai masyarakat pemuka-pemuka mungkin ya kurang ini gitu kan. Silakan monggo lah dicerna pribadi, silakan berasumsi pribadi tentang konten kita hari ini di kolom komentar. Kita berdiskusi, kalau baiknya ya monggo datang ke majelis gitu kan, biar kita lebih enak dalam berdiskusinya. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin kurang lebihnya kalau ada salah kata, tingkah perilaku yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, dari saya pribadi dan semua tim mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Tetap jadi penonton yang bijak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.